Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Painting Zahida. Di video part kedua ini, kita akan melanjutkan proses mewarnai bunga yang sudah kita blok warna dasarnya di part sebelumnya. Setelah tahap dasar selesai, kini saatnya kita masuk ke proses pewarnaan yang lebih detail. Disinilah keindahan bunga mulai terlihat hidup. Pada bagian ini, kita akan belajar bagaimana memberikan gradasi warna, menciptakan efek pencahayaan alami pada kelopak, serta menambahkan dimensi dengan teknik sapuan halus. Jangan lupa siapkan kuas kecil dan warna-warna pilihanmu, karena kita akan mulai menghidupkan setiap kelopak bunga satu persatu. Yuk, siapkan semua alatmu dan mari kita mulai tahap pewarnaan detail bunga di part 2 ini. Kita akan memulai tahap pewarnaan detail pada lukisan kali ini dengan fokus pertama pada bagian daun, karena dari sinilah nuansa alami dan keseimbangan warna karya kita akan terbentuk. Daun bukan sekadar pelengkap dalam sebuah komposisi bunga, tetapi juga menjadi elemen penyeimbang yang mempertegas harmoni alam dan memberikan konteks visual bagi kelopak yang menjadi pusat perhatian. Langkah pertama, siapkan cat warna silver. Warna ini dipilih bukan tanpa alasan. Silver memberikan kesan elegan, modern, sekaligus mampu menangkap cahaya dengan indah saat lukisan terkena pantulan lampu atau sinar matahari. Ambil kuas datar berukuran sedang, lalu celupkan ke dalam cat silver secukupnya. Jangan terlalu banyak agar cat tidak menumpuk di ujung kuas. Dengan gerakan yang ringan dan stabil, sapukan warna silver tersebut pada permukaan daun. Ikuti arah alami serat daun, biasanya dari pangkal menuju ujung. Perhatikan alur pertumbuhannya agar sapuan warna menyatu dengan bentuk asli daun yang telah kita gambar sebelumnya. Hindari sapuan yang terlalu tebal karena akan menutupi detail pola dan membuat hasil akhir terlihat berat atau kaku. Tujuan kita di tahap ini adalah menciptakan dasar warna yang ringan namun kaya refleksi. Setelah seluruh permukaan daun tertutup secara merata dengan warna silver dan kering sebagian, lanjutkan dengan menambahkan highlight menggunakan warna putih. Untuk bagian ini, gunakan kuas berujung halus dan ramping, karena kita akan membuat garis-garis tipis menyerupai urat daun. Mulailah dari pangkal daun dan tarik kuas perlahan ke arah ujung, mengikuti lekuk urat utama dan beberapa cabang urat kecil di sekitarnya. Hasil dari sapuan putih ini akan memberikan kesan 3 dimensi, seolah-olah daun memiliki struktur dan cahaya alami yang memantul lembut di permukaannya. Detail kecil seperti ini sangat penting untuk membangkitkan kesan hidup dalam lukisan. Setelah bagian daun selesai, saatnya beralih ke bagian yang menjadi fokus utama, yaitu kelopak bunga. Kita akan menggunakan warna dasar marun, sebuah warna yang dalam, kuat, dan elegan. Warna ini sangat cocok untuk menghadirkan suasana hangat sekaligus mewah pada lukisan bunga. Ambil kuas datar berukuran kecil atau sedang, tergantung ukuran kelopak yang akan diwarnai, lalu mulailah menyapukan warna marun dari bagian paling dalam kelopak, tepat di sekitar titik tengah bunga. Tarik sapuan ke arah luar, mengikuti alur alami pertumbuhan kelopak bunga. Gerakan ini harus mengikuti bentuk melengkung atau melebar dari setiap helai kelopak agar tampak mengalir dan ekspresif. Hindari gerakan mendatar atau melawan arah bentuk kelopak karena akan membuat tampilan terlihat kaku dan tidak alami. Saat lapisan marun sudah mulai mengering sebagian, kita masuk ke tahap penting selanjutnya, memberikan serat warna putih pada bagian kelopak. Gunakan kuas kecil dengan ujung runcing untuk menarik garis-garis halus di tepi kelopak atau pada bagian yang sedikit melengkung di tengah. Detail ini menciptakan efek pencahayaan alami, seolah-olah cahaya menimpa bunga dari satu sisi dan memantul lembut di permukaan kelopak. Serat putih ini juga memberi tekstur, kedalaman, serta menambah nuansa dramatis pada warna dasar marun yang pekat. Lalu, sebagai sentuhan artistik terakhir, kita akan menambahkan efek ranting-ranting kecil di sela-sela bunga dan daun. Siapkan kuas berujung lancip dan gunakan warna coklat tua, hitam lembut, atau abu-abu gelap. Warna-warna ini dipilih untuk memberi kontras, tetapi tetap menyatu dengan elemen utama lukisan. Buatlah garis-garis tipis menyerupai batang-batang kecil atau cabang muda yang menjulur secara natural di antara bunga dan daun. Pastikan arah ranting tidak terlalu simetris, biarkan sedikit acak agar terlihat organik dan alami, seperti tumbuh liar dari balik semak. Ranting-ranting ini memiliki peran penting. Mereka mengisi ruang kosong, memperkuat struktur komposisi, dan menciptakan kesatuan visual antara elemen bunga dan daun. Tanpa ranting, komposisi bisa terlihat menggantung atau terpisah. Namun dengan detail kecil ini, karya menjadi lebih kompleks dan terasa selesai. Lanjutkan keseluruhan proses ini dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Nikmati setiap sapuan kuas, perhatikan reaksi warna saat bercampur, dan jangan ragu untuk bereksperimen dengan arah garis atau gradasi ketebalan cat. Di tahap inilah karakter dan keunikan karya benar-benar mulai terbentuk. Apa yang awalnya hanya garis dan bentuk, kini mulai menjelma menjadi karya yang bernyawa.
kita mulai lagi dari bagian daun. Kali ini, kita akan memberikan pewarnaan yang lebih natural dengan menggunakan warna hijau sebagai dasar, lalu menambahkan gradasi kuning untuk memberi kesan segar, dan terakhir serat putih sebagai penegas struktur dan cahaya. Siapkan kuas datar ukuran sedang, lalu celupkan ke dalam cat tekstil warna hijau. Sapukan warna hijau ini dari pangkal daun menuju ke ujung, mengikuti arah urat daun agar hasilnya tidak hanya rata, tetapi juga terlihat seirama dengan bentuk alaminya. Gunakan tekanan ringan saat menyapukan warna, agar permukaan kain tetap halus dan tidak terlalu tebal. Setelah warna hijau merata, dan masih dalam kondisi sedikit lembab, siapkan warna kuning untuk membuat gradasi. Fokuskan warna kuning di bagian ujung-ujung daun dan sisi luar, lalu sapukan secara halus ke arah tengah agar membaur secara alami dengan hijau sebelumnya. Perpaduan antara hijau dan kuning ini akan memberikan efek daun yang segar, muda, dan seolah-olah diterpa sinar matahari. Untuk menciptakan transisi yang halus, kamu bisa menggunakan kuas bersih atau sedikit lembab, lalu gosokkan secara perlahan di area pertemuan dua warna. Teknik ini akan membantu melembutkan batas warna dan membuat gradasi tampak lebih menyatu. Langkah berikutnya adalah menambahkan serat daun dengan warna putih. Gunakan kuas kecil runcing, dan tarik garis-garis tipis dari pangkal hingga ke ujung daun, mengikuti pola urat utama dan cabang-cabangnya. Jangan terlalu tebal atau terlalu banyak, cukup beberapa garis halus yang bisa menangkap kesan cahaya dan menegaskan tekstur. Efek serat putih ini sangat penting untuk menciptakan kedalaman visual. Ia akan membuat daun terlihat hidup, tidak datar, dan menambah dimensi pada lukisan secara keseluruhan. Dari kejauhan, garis putih ini juga akan memantulkan cahaya secara halus, membuat daun tampak lebih realistis dan menarik. Setelah semua selesai, pastikan kamu memberikan waktu untuk setiap lapisan warna mengering dengan baik sebelum lanjut ke elemen berikutnya, agar hasilnya tetap bersih dan tidak tercampur tak sengaja. Setelah bagian daun selesai dengan gradasi hijau dan kuning yang lembut serta serat putih yang memberi kesan hidup, kini kita beralih ke bagian yang paling memikat, yaitu bunga. Kali ini, kita akan mewarnai bunga dengan warna dasar oranye. Warna oranye dipilih karena memberi kesan cerah, hangat, dan penuh energi. Warna ini juga cocok sekali untuk membawa suasana segar dan menonjolkan karakter ceria dalam komposisi lukisan kita. Mulailah dengan menyiapkan cat tekstil warna oranye dan kuas datar berukuran kecil atau sedang, tergantung besar kelopak. Celupkan kuas ke dalam cat, lalu aplikasikan warna dari bagian dalam kelopak menuju ke arah luar. Ikuti lekukan alami kelopak bunga agar hasil sapuan mengikuti alur pertumbuhan. Ini penting untuk menghasilkan efek visual yang halus dan alami. Sapuan awal sebaiknya tidak terlalu tebal, cukup satu lapis ringan untuk membentuk dasar warna. Setelah itu, kamu bisa tambahkan lapisan kedua di area tertentu, khususnya di bagian tengah kelopak, agar warna oranye terlihat lebih intens dan kuat. Setelah warna dasar oranye merata dan sedikit mengering, kita lanjutkan dengan menambahkan highlight menggunakan warna putih. Gunakan kuas kecil berujung runcing, dan tarik garis-garis halus yang mengikuti kontur kelopak. Fokuskan pada bagian tepi kelopak atau area yang melengkung keluar, karena di sanalah cahaya secara alami akan jatuh dan memantul. Serat putih ini akan memberikan efek kelopak yang segar dan bertekstur, seolah kelopak itu lembut dan tipis seperti kelopak bunga asli yang tertimpa cahaya pagi. Selain itu, highlight ini juga memberi kedalaman dan dimensi, membuat bunga tampak lebih hidup dan tidak datar. Jika kamu ingin menambahkan variasi warna, kamu bisa mencoba mencampurkan sedikit warna kuning keemasan atau merah bata pada bagian pangkal kelopak, agar tercipta gradasi yang kaya dan alami. Ini akan membuat bunga oranye kita terlihat lebih dramatis dan dinamis, seolah memiliki cahaya dari dalam. Lanjutkan proses ini secara perlahan, satu kelopak demi satu kelopak, hingga seluruh bunga tertutup sempurna dengan gradasi warna dan detail serat yang halus. Setelah selesai, luangkan waktu sejenak untuk melihat keseluruhan hasil. Lihat bagaimana oranye terang dari bunga berpadu dengan hijau dan kuning pada daun, serta serat putih yang mengikat seluruh elemen menjadi satu kesatuan visual yang indah. Kini, kita masuk ke tahap akhir yang akan memberikan kesan kuat dan menyatukan seluruh elemen dalam lukisan, yaitu proses melukis ranting dengan garis tegas menggunakan alat khusus pembuat ranting. Siapkan alat ranting yang biasa kamu gunakan, bisa berupa batang kayu kecil, alat stylus logam, atau alat paku ranting yang biasa dipakai dalam teknik tekstil. Celupkan ujungnya ke dalam cat putih yang cukup kental agar warnanya keluar dengan tegas dan tidak menyebar. Letakkan alat pada titik awal di sela-sela antara bunga dan daun, lalu tarik dengan gerakan mantap dan sekali arah, membentuk garis tegas menyerupai cabang yang menjulur. Jangan ragu-ragu saat menarik garis, semakin percaya diri gerakanmu, semakin alami bentuk ranting yang dihasilkan. Buat beberapa ranting yang saling menyilang, menjalar ke samping atau ke arah atas,
mengikuti ritme dan arah tumbuh dari bunga dan daun. Hindari membuat terlalu banyak agar tidak mengganggu komposisi utama, cukup beberapa cabang putih yang membingkai dan mempertegas keindahan lukisan. Ranting-ranting ini akan memberi kesan struktur dan keseimbangan, membuat lukisan tampak lebih kokoh dan terikat sebagai satu kesatuan. Karena warnanya putih dan bentuknya tegas, ranting juga bisa menjadi elemen penarik mata yang membuat keseluruhan karya tampak lebih profesional. Biarkan hasil akhirnya mengering sempurna, dan nikmati bagaimana garis-garis ranting ini memperkuat karakter lukisanmu, seperti akar yang mengikatkan semua warna dan bentuk dalam satu cerita visual. Dengan selesainya ranting-ranting putih yang tegas dan menyatu dalam komposisi, lukisan kita hari ini pun lengkap. Dari sapuan warna dasar hingga detail terakhir, semua telah membentuk satu karya yang penuh karakter. Terima kasih sudah mengikuti prosesnya hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mencoba, bereksperimen, dan menciptakan karya dengan gaya unikmu sendiri. Like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan teruslah berkarya bersama Painting Zahida, karena setiap goresan punya cerita.